Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Wahyudi, MPM 027. Dalam pertemuan kali ini saya akan membahas manajemen stres dan perubahan organisasi. Baiklah, pada slide pertama saya akan menjelaskan itu pengertian organisasi. Pengertian organisasi secara umum adalah suatu proses di mana organisasi tersebut berpindah dari keadaan yang sekarang menuju ke masa depan untuk meningkatkan efektivitas organisasinya. Ada target perubahan organisasi, di antaranya itu sumber daya manusia, sumber daya fungsional, kemampuan teknologi, dan kemampuan organisasi. Kekuatan-kekuatan penyebab perubahan organisasi tersebut antara lain adalah kekuatan eksternal, tekanan perubahan yang datang dari luar perusahaan, dan segala sesuatu yang tercakup dalam atau merubah lingkungan dapat mempengaruhi organisasi dan menyebabkan tekanan perubahan seperti sistem politik, ekonomi, teknologi pasar, dan nilai-nilai. Yang kedua, kekuatan internal. Tekanan-tekanan perubahan yang datang dari alam perusahaan seperti tujuan strategi, kebiasaan manajerial, dan teknologi baru, serta sikap dan perilaku para karyawan. Slide kedua, pengertian manajemen dan pengertian stres kerja. Pengertian stres suatu kondisi yang dinamis saat seorang individu dihadapkan pada peluang, tuntutan, atau sumber daya yang terkait dengan apa yang dihasratkan oleh individu itu. Menurut para ahli, menurut Charles de Spielberger, menyebutkan bahwa stres adalah tuntutan-tuntutan eksternal yang mengenai seseorang, misalnya objek-objek dalam lingkungan atau suatu stimulus yang secara efektif adalah berbahaya. Stres juga bisa diartikan sebagai tekanan, ketegangan, atau gangguan yang tidak menyenangkan. Menurut Dudhan, stres sebagai suatu tanggapan dalam menyesuaikan diri yang dipengaruhi oleh perbedaan individu dan proses psikologis sebagai konsekuensi dari tindakan lingkungan, situasi, atau peristiwa yang terlalu banyak mengadakan tuntutan psikologis dan fisik seseorang. Ada jenis-jenis stres di antara lain yaitu eustress, yaitu hasil yang dari respon terhadap stres yang bersifat sehat, positif, dan konstruktif. Dalam kurung bersifat membangun. Hal tersebut termasuk kesejahteraan individu dan juga organisasi yang diasosiasikan dengan pertumbuhan, fleksibilitas, kemampuan adaptasi, dan tingkat performance yang tinggi. Yang kedua itu ada distress, yaitu dari respon terhadap stres yang bersifat tidak sehat, negatif, dan destruktif, dalam kurung bersifat merusak. Hal tersebut termasuk konsekuensi individu dan juga organisasi seperti penyakit kardiovaskular dan tingkat ketidakhadiran yang tinggi yang diasosiasikan dengan keadaan sakit, penurunan, dan kematian. Ada strategi manajemen stres kerja, yaitu dalam pekerjaan dapat dicegah timbulnya dan dapat dihadapi tanpa memperoleh dampak yang negatif. Manajemen stres lebih daripada sekedar mengatasinya, yakni belajar menanggulanginya secara adaptif dan efektif. Oleh karena itu, strategi-strategi yang mungkin digunakan oleh manajemen untuk mengatasi stres karyawannya adalah melalui seleksi dan penempatan tujuan, redesain pekerjaan, pengambilan keputusan, komunikasi organisasial, dan program kesejahteraan. Ada 5 hal yang cara mengatasi stres, yaitu dengan relaksasi otot. Relaksasi yang dicapai dengan berkonsentrasi pada kehangatan dan ketenangan yang berkaitan dengan otot yang direlaksasikan. Yang kedua ada biofeedback. Peran potensial dari biofeedback sebagai teknik manajemen stres individu dapat dilihat dari fungsi tubuh hingga tekanan tertentu yang dikendalikan secara sukarela atau sadar. Yang ketiga ada meditasi, yaitu mengaktifkan suatu respon relaksasi dengan mengarahkan ulang pemikiran yang jauh dari dirinya sendiri. Sekian presentasi saya hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.